Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal PPPK Guru SD Kompetensi Teknis di tahun 2023. Kalau bermanfaat, silakan share dan subscribe tentunya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nomor satu. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Agar norma di sekolah memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, maka bagi pelanggar norma sekolah, A diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya, B diberi sanksi yang membuat siswa jera, C diberi hukuman sesuai dengan ketentuan kepala sekolah, D diberi peringatan sebelum menjatuhkan sanksi. Agar norma di sekolah memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, bagi pelanggar norma, sekolah perlu diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi kepada pelanggar norma sehingga mereka menyadari bahwa melanggar norma tidak dapat diterima dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan sekolah dengan lebih baik. Sanksi ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di masa depan. Jadi jawabannya adalah diberikan sanksi sesuai pelanggarannya. Nomor dua, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Dalam sidang lembaga legislatif sering kita lihat adanya perbedaan pendapat sesuai dengan nilai Pancasila dalam bermusyawarah hendaknya berpedoman pada hikmat kebijaksanaan. Artinya, A. Pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak atau voting. B. Setiap putusan sidang diambil dengan cara aklamasi atau suara bulat. C. Dalam musyawarah selalu menggunakan akal sehat dan penuh tanggung jawab. D. Peserta sidang hendaknya mematuhi tata tertib hingga sidang berakhir. Sesuai dengan nilai Pancasila dalam bermusyawarah hendaknya berpedoman pada hikmat kebijaksanaan. Artinya, dalam bermusyawarah selalu menggunakan akal sehat dan penuh tanggung jawab. Ini mengacu pada pentingnya menjalani musyawarah dengan cara yang bijaksana, rasional, dan bertanggung jawab, di mana peserta musyawarah harus mempertimbangkan argumen dan pandangan dengan baik sebelum membuat keputusan. Ini mencerminkan semangat demokratis dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana yang diinginkan oleh Pancasila. Jadi jawabannya adalah selalu menggunakan akal sehat dan penuh tanggung jawab. Jawabannya adalah C. Nomor tiga, kerjasama ekonomi antar negara, terutama negara sekawasan APEC, misalnya merupakan langkah strategis dan progresif dalam mempersiapkan diri menjadi partisipan yang handal di era global. Perlu dijalin kerjasama terutama di bidang sebagai berikut, kecuali A. Transfer teknologi dan investasi, B. Penghentian perdagangan narkotika, C. Pengembangan sumber daya manusia, D. Berkontribusi dalam perkembangan ekonomi global. Dalam konteks kerjasama ekonomi antar negara seperti APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, semua bidang yang disebutkan di atas memiliki peran penting dalam mempersiapkan diri menjadi partisipasi yang handal di era global, termasuk transfer teknologi dan investasi. Kerjasama dalam transfer teknologi dan investasi membantu negara-negara untuk mengembangkan industri dan infrastruktur mereka yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi mereka di tingkat global. Dua, pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik membantu meningkatkan kapabilitas tenaga kerja yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Tiga, kontribusi dalam perkembangan ekonomi global. Partisipasi aktif dalam perkembangan ekonomi global melibatkan negara-negara dalam perdagangan internasional, investasi, dan berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kerjasama ekonomi di seluruh dunia. Namun yang tidak termasuk dalam kerjasama ekonomi antar negara adalah penghentian perdagangan narkotika. Meskipun isu narkotika adalah masalah serius dalam hubungan internasional dan dapat mempengaruhi beberapa aspek ekonomi, ini bukan fokus utama kerjasama ekonomi seperti yang terjadi di alam APEC.
Perdagangan narkotika lebih cenderung jadi fokus dari lembaga dan perjanjian internasional yang berbeda, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, nomor tiga adalah B. Penghentian perdagangan narkotika. Nomor 4, banyaknya rumah tangga keluarga yang berantakan disebabkan karena tingginya intensitas kegiatan konsumsi yang dilakukan, karena terdorong emosi atau terpengaruh lingkungannya. Jadi yang mempengaruhi dalam konsumsi adalah A. Harapan pendapatan masa depan, B. Pandangan hidup, C. Sikap hidup, D. Banyaknya tanggungan keluarga. Yang mempengaruhi dalam konsumsi adalah pandangan hidup. Pandangan hidup seorang mencakup nilai-nilai, preferensi, prioritas, dan sikap mereka terhadap konsumsi dan pengeluaran. Orang dengan pandangan hidup yang lebih materialistik mungkin cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk barang-barang dan layanan yang menunjukkan status dan kekayaan. Sementara itu, individu dengan pandangan hidup yang lebih sederhana atau berorientasi pada nilai-nilai lain mungkin akan lebih hemat dan lebih hati-hati dalam pengeluaran mereka. Oleh karena itu, pandangan hidup individu dapat memiliki dampak besar terhadap bagaimana mereka mengelola keuangan dan rumah tangga mereka. Jadi di sini adalah jawaban nomor 4, yaitu pandangan hidup B. Nomor 5, pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Setiap peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah dapat langsung berlaku tanpa persetujuan A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Pemerintah pusat, C. DPR tingkat pusat, D. Mahkamah Konstitusi. Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Setiap peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepala daerah dapat langsung berlaku tanpa persetujuan pemerintah pusat. Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, daerah otonom memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah sendiri, dan peraturan tersebut berlaku secara otomatis setelah disahkan oleh DPRD dan kepala daerah setempat tanpa harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat. Jadi jawabannya adalah pemerintah pusat, yaitu B. Baiklah, itu tadi 5 prediksi soal PPPK Guru SD Kompetensi Teknis tahun 2023. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih ada jawaban-jawaban yang kurang tepat. Silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.